mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perangkat keras komputer atau hardware. Pertama, perkenalkan, nama saya Jihan Ismi Afriani, nomor absen 15. Saya Aurelia Rizky Vanita, nomor absen 4. Saya Elizabeth Angela Gilda, absen 9. Saya Fanika Nursyafami, nomor absen 34. Saya Sadana Nati Santika, nomor absen 6. Selamat menyaksikan.
ada berbagai macam perangkat keras komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama pada komputer yang digunakan untuk mengetikkan karakter seperti huruf, angka, dan simbol. Keyboard terdiri dari berbagai tombol yang mewakili fungsi tertentu. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data teks ke dalam komputer, menjalankan perintah-perintah tertentu, misalnya dengan tombol shortcut, mengendalikan sistem operasi, serta digunakan dalam navigasi dan pengelolaan dokumen. Keyboard komputer berasal dari mesin ketik manual. Tata letak Q, W, R, E, R, T, Y diciptakan oleh Christoph Herlatham Soles pada tahun 1868 untuk mesin trik. Keyboard komputer pertama digunakan dalam komputer mainframe pada tahun 1950-an dan berkembang menjadi keyboard elektronik yang kita kenal sekarang. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol pointer atau kursor pada layar. Berfungsi untuk menunjukkan dan memilih objek di layar, membuka file, dan lain-lain. Mouse pertama kali ditemukan oleh Douglas Engelbart pada tahun 1964. Mouse awal terbuat dari kayu dan menggunakan dua roda kecil. Perangkat ini mulai populer setelah digunakan dalam komputer Apple Macintosh pada tahun 1984. Yang ketiga ada headphone. Headphone adalah perangkat output audio yang digunakan untuk mendengarkan suara secara pribadi melalui telinga, memungkinkan pengguna mendengar suara dari komputer tanpa terganggu orang lain. Cocok untuk musik, video, panggilan suara, dan game. Headphone pertama kali dibuat untuk keperluan militer dan radio pada awal abad ke-20. Headphone stereo untuk penggunaan umum mulai populer pada tahun 1960-an. Kini berkembang menjadi wireless headphone, noise cancelling, dan integrasi dengan asisten digital. Kemudian mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input suara yang digunakan untuk merekam atau mengirimkan suara ke komputer. Digunakan untuk perekaman suara, video call, voice recognition, podcasting, dan communication dalam game. Mikrofon ditemukan oleh Emil Berlin pada tahun 1877. Dalam komputer, mikrofon mulai semakin penting sejak tren komunikasi suara dan video online. Kemudian ada speaker. Speaker komputer adalah perangkat digunakan untuk mengeluarkan suara dari komputer. Berfungsi untuk mendengarkan musik, suara dalam video, dan efek suara dalam game atau presentasi. Speaker pertama kali digunakan dalam sistem audio pada awal abad ke-20. Dalam konteks, komputer speaker mulai digunakan secara luas sejak komputer multimedia menjadi populer pada awal 1900. Yang keenam ada flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpanan portabel berbasis memori flash yang dapat dihubungkan ke komputer melalui port USB. Flash disk digunakan untuk menyimpan, mentransfer, dan mencadangkan data secara cepat dan mudah. Biasanya digunakan untuk membawa file antara komputer satu dengan lainnya. Flash disk pertama kali dipasarkan oleh IBM dan My System pada tahun 2000. Kapasitas awal hanya beberapa megabit, tetapi kini flash disk bisa mencapai ratusan gigabit. Flash disk menjadi populer karena ukurannya kecil, kecepatan transfer tinggi, dan daya tahan terhadap benturan. Selanjutnya ada RAM. RAM adalah memori utama komputer yang bersifat sementara dan digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan. RAM memungkinkan komputer mengakses data dengan cepat, meningkatkan kinerja saat menjalankan program. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat komputer bekerja dalam multitasking. RAM pertama kali muncul dalam bentuk magnetik
core memory pada 1950-an. RAM modern menggunakan chip semikonduktor seperti DRAM dan SDRAM. Teknologi RAM terus berkembang dari DDR sehingga DDR5 yang memiliki kecepatan tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak teks atau gambar dan komputer ke media fisik seperti kertas. Printer digunakan untuk mencetak dokumen, foto, laporan, dan materi lainnya untuk keperluan pribadi, pendidikan, atau bisnis. Printer mekanik pertama kali dikembangkan pada abad ke-19. Printer komputer pertama seperti dot matrix muncul pada tahun 1970, diikuti oleh printer inkjet dan laser pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sekarang tersedia juga printer multifungsi yang bisa mencetak, memindai, dan menyalin. Yang ke-9 ada CPU, Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi dan memproses data. CPU bertanggung jawab atas semua perhitungan logika, pengendalian operasi sistem, dan pemrosesan data yang dilakukan komputer. Tanpa CPU, komputer tidak akan bisa bekerja. CPU pertama adalah Intel 4004 yang dirilis pada tahun 1971. Sejak itu, teknologi CPU berkembang pesat dengan peningkatan kecepatan, jumlah inti, dan efisiensi energi. Sekarang CPU dibuat oleh perusahaan seperti Intel, AMD, dan Apple dengan chip M series. Yang ke-10 ada port USB atau Universal Serial Bus, adalah antarmuka standar untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer. USB digunakan untuk mentransfer data, mengisi daya perangkat, dan menghubungkan berbagai perangkat seperti flash disk, mouse, keyboard, printer, dan lainnya. USB pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh konsorsium yang terdiri dari Intel, Microsoft, IBM, dan perusahaan lain. USB 1.0 memiliki kecepatan rendah, lalu berkembang ke USB 2.0 dan terbaru USB 4 dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Yang ke-11 ada monitor. Monitor adalah perangkat output yang menampilkan informasi dalam bentuk visual seperti teks, gambar, dan video. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil kerja komputer kepada pengguna, baik berupa tampilan program, dokumen, game, maupun video. Monitor awal adalah layar CRT atau cathode ray tube, mirip dengan televisi tabung. Monitor CRT banyak digunakan pada tahun 1970 sampai 1990-an. Seiring perkembangan teknologi, monitor berkembang menjadi layar datar seperti LCD, LED, dan OLED yang lebih hemat energi dan memberikan kualitas gambar yang lebih baik. Yang terakhir atau yang ke-12 yaitu touchpad. Touchpad adalah perangkat input yang berupa permukaan datar sensitif terhadap sentuhan dan biasanya ditemukan pada laptop sebagai pengganti mouse. Touchpad berfungsi sebagai alat navigasi kursor, mirip dengan mouse. Pengguna bisa menggeser jari untuk menggerakkan kursor, mengetik untuk klik, dan menggunakan gestur untuk fungsi tambahan. Touchpad pertama kali diperkenalkan oleh George E. Kirkpatrick pada tahun 1988 dan mulai digunakan untuk secara luas pada laptop Apple PowerBook pada tahun 1994. Kini, touchpad dilengkapi dengan berbagai gestur multitouch yang kompleks. Power Supply Unit atau PSU. Power supply ini merupakan perangkat yang mengubah listrik dari PLN menjadi arus yang sesuai untuk komponen DC. Fungsinya untuk memberikan daya ke monitor, CPU, hard disk, dan perangkat lainnya. Ini adalah cooling system atau kipas. Cooling system ini adalah sistem pendingin di dalam PC yang fungsinya untuk menjaga suhu komponen CPU dan GPU agar tetap stabil dan tidak overheat. RAM adalah memori utama dari komputer yang bersifat sementara atau yang disebut volatile. Fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi sedang digunakan agar bisa diakses cepat oleh CPU.
Optical drive, perangkat untuk membaca dan menulis data dari CD atau DVD. Fungsinya digunakan untuk instalasi software atau memutar media dari cakram optik. Hard disk drive. Hard disk drive adalah media penyimpanan data jangka panjang pada komputer. Fungsinya untuk menyimpan operasi, program, dokumen, dan file lainnya. Ini adalah CPU atau Central Processing Unit, yaitu otak dari komputer yang melakukan semua perhitungan dan instruksi. CPU ini berfungsi untuk mengeksekusi perintah dari perangkat lunak atau software dan mengontrol operasi semua komponen lainnya. Ini adalah motherboard. Motherboard adalah komponen utama yang menjadi tempat semua perangkat keras lain terpasang dan saling terhubung. Motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan CPU, RAM, hard drive, GPU, dan perangkat lainnya agar dapat berkomunikasi dan bekerja sama.
kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.